Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami akan membahas tentang etika kesehatan yang terdiri dari 7 topik, yaitu yang pertama, autonomi, yang kedua beneficent, yang ketiga non-maleficent, yang keempat justice, yang kelima confidentiality, yang keenam fidelity, dan yang ketujuh veracity. selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu autonomi. Prinsip ini menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan dirinya sendiri secara mandiri tanpa paksaan, di mana pasien yang menentukan untuk memilih antara mereka mau atau tidak mau. Misalkan, seorang dokter yang sedang menanyakan kepada pasiennya apakah giginya mau dicabut atau tidak. Itu adalah keputusan pasien dan dokter tidak boleh menyangkal. Nah, itu adalah contoh dari autonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, autonomi ini menyangkut pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 293. yang kedua ada beneficent. Beneficent adalah kewajiban untuk bertindak demi kebaikan dan kepentingan yang terbaik pasien. Prinsip ini mendorong tenaga kesehatan untuk secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan pasien. Tindakan yang dilakukan harus memberikan manfaat yang terbaik pada pasien dan juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Contohnya seperti seseorang yang memiliki masalah gigi, yaitu gigi yang tidak rata. Solusi yang terbaik adalah memasangkan behel daripada memasangkan veneer, dikarenakan harga behel memiliki harga yang lebih murah dibandingkan veneer. Beneficent juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 di tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 280 dan pasal 174. Yang ketiga yaitu non-maleficence, di mana ini merupakan kewajiban untuk tidak dengan sengaja menyebabkan bahaya atau cedera pada pasien. Contoh dari tindakan non-maleficence ini adalah di mana kita dapat menghentikan pengobatan yang diketahui berbahaya atau juga bisa menolak memberikan pengobatan kepada pasien jika belum terbukti efektif. Dalam hal ini pun ada hukum yang mengaturnya loh. Terdapat pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 138, 139, dan 140. Selanjutnya terdapat pada pasal 303 dan yang terakhir pada pasal 62 dan 60. Yang keempat ada justice, yaitu kewajiban untuk bersikap adil dan fair dalam memperlakukan semua pasien, serta dalam mendistribusikan sumber daya kesehatan yang terbatas. Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang apapun itu. Salah satu contohnya adalah, misalkan ada seseorang pasien datang ke dokter dengan latar belakang ekonomi yang sangat cukup, dan ada juga seorang pasien datang ke dokter dengan ekonomi yang sangat rendah. Nah, seorang dokter tersebut lebih memilih merawat pasien yang latar belakangnya ekonominya sangat tinggi. Hal tersebut adalah contoh yang melanggar prinsip justice. Adapun undang-undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 2 huruf E, Pasal 28, Pasal 10, dan Pasal 5 ayat 1 huruf F. Yang kelima ada confidentiality, yaitu prinsip ini mewajibkan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Kepercayaan adalah fondasi hubungan dokter dan pasien. Salah satu contohnya adalah data pasien tidak boleh disebarluaskan, kecuali jika pasien tersebut terjangkit penyakit menular seperti HIV. Barulah hal tersebut harus diberitahukan kepada petugas kesehatan. Adapun undang-undang terkait hal tersebut, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 4 ayat 2 huruf I, Pasal 177 dan Pasal 301, dan Pasal 4 ayat 4. Selanjutnya ada prinsip fidelity, yang dimana prinsip fidelity ini kewajiban untuk setia pada janji, setia pada komitmen, dan juga mampu menjaga data atau rahasia dari pasien. Seorang dokter gigi harus mampu menerapkan prinsip fidelity. Adapun contoh dari prinsip fidelity ini yaitu mempertahankan kepercayaan pasien dalam memberikan tindakan yang benar dan bertanggung jawab serta jujur dan lain sebagainya. Adapun pasal-pasal yang mengatur prinsip fidelity ada pasal 291, pasal 273, pasal 279, dan pasal 312. Selanjutnya ada prinsip veracity.
Veracity adalah pilar sentral dalam etika kedokteran modern, yang dimana veracity ini berarti kebenaran atau kejujuran. Seorang dokter gigi harus mampu memberikan informasi yang akurat dan jelas serta komprehensif kepada pasiennya, baik itu mengenai diagnosis, resiko, perawatan, biaya, manfaat, dan lain sebagainya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama itu ada larangan terkait informasi yang tidak benar atau menyesatkan terkait produk, itu diatur dalam pasal 147 ayat 1 dan 2 serta pasal 138 ayat 2 dan 3. Selanjutnya ada hak tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi yang benar, diatur dalam pasal 273 ayat 1 huruf B. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye-bye!